Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini di tanggal 14 April 2021 seperti biasa di hari Rabu pagi kita akan ketemu dengan program UMKM di Sidoarjo, dan hari ini saya kedatangan 3 orang teman-teman UMKM di Sidoarjo dan kita bakal ngobrol berbagai macam hal tentang perkembangan UMKM di Sidoarjo. Kalau kita lihat cuaca di Sidoarjo kali ini memang cerah meskipun kemarin sempat hujan, dan hari ini tepat sekali di hari kedua untuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar sampai di sore hari nanti. Baik, saya sapa dulu teman-teman sahabat-sahabat dari UMKM di Sidoarjo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, boleh dong mengenalkan diri dari mana ini? Dengan siapa, dari mana? Monggo silakan. Ya, pertama. Ya, kami adalah asosiasi AMJ, singkatannya dari Asosiasi Mamin Jawa Timur, Bapak. Iya, Yang dimana anggotanya itu ada sekitar 100. 100 ya. Ya. Baik, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Indra. Ibu Indra sebagai? Saya sebagai sekretaris 1. Sekarang 100 ya. Ya. Kemudian Ibu? Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi, biasa dipanggil Evi Kiosa. Kita dari AMJ, saya di sekretaris 2. Sekretaris 2 ya. Iya. Kemudian selanjutnya? Perlu ya. Selamat pagi. Ya. Saya Ani sebagai bendara 2 di bendara 1 di Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur. Sementara itu aja. Itu aja. Baik. Ya, sahabat juga bisa akses untuk Suara Sidoarjo di pagi hari ini, ngobrol dengan UMKM di Jawa Timur, di Sidoarjo tentunya. Di YouTube Suara Sidoarjo Live, juga bisa langsung di www.suarasidoarjo.id atau bisa akses di LPPL Suara Sidoarjo di Facebooknya. Baik, sahabat juga bisa bergabung nanti ngobrol langsung aja di WhatsApp di 0811 309 1009. Baik. Dengan AMJ, Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur ya. Iya. Ya, ini sudah lama nggak Ibu? Baru, Bapak. Baru? Iya. Mulai kapan? Kalau untuk Korda Sidoarjo ini masih baru, sekitar 3 bulanan. 3 bulan Tapi ya. kalau untuk AMJ pusatnya itu sudah lama. Begitu nah. Iya. Nah, kalau dinamakan Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur, berarti semuanya atau anggotanya ini bergerak di bidang makanan minuman yang khas Jawa Timur ya? Iya. Iya. Begitu ya? Kan anggotanya kan seluruh Jawa Timur. Seluruh ya? Jawa Timur. Ya. Enggak khusus di Sidoarjo berapa ini anggotanya? Tapi kalau kita ini memang khusus Sidoarjo, Bapak. Iya. Sidoarjo itu anggotanya sekitar 100. 100 ya? Iya, khusus Sidoarjo aja. Itu masih ada yang lain-lain di tempat seluruh Jawa Timur. Hampir semua kabupaten kota ada berarti? Ada. Ada ya. Ada. Baik. Oke, AMJ, Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur. Nah, sebenarnya apa sih, kenapa harus ada AMJ Korda Sidoarjo? Apa yang telah belakangi sehingga kemudian kumpul untuk mendeklarasikan AMJ, sebenarnya bagaimana? Untuk memudahkan mengkoordinir. Ya, jadi kalau misalnya dari seluruh Jawa Timur itu cuma jadi satu di asosiasi, kita mengkoordinir tiap-tiap kordanya kesulitan, Bapak. Makanya kita ditentukan di tiap-tiap masing kordanya itu. Gitu. Baik. Ya. Jadi memang lebih mudahkan untuk koordinasi ya. Boleh saya tambahkan? Monggo silakan Ibu. Sebetulnya AMJ itu bentukan dari Dinas Koperasi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Yeah. Di situ kan dibentuk dari ada salah satunya AMJ, AHJ dan asosiasi lainnya, kayak gitu. Baik. Nah Ibu, sampai saat ini sudah 3 bulan berjalan ya berarti ya. Sebelum di AMJ, apakah memang terpencar ke beberapa asosiasi lain atau gimana sebenarnya? Anggotanya? Iya. Iya.
Masih berdiri sendiri. Sebetulnya sudah ada ya, Mbak Indra, sebetulnya sudah ada, cuman pergantian ya. Pergantian ke pengurusan. Jadi kita yang sekarang itu dieksiskan kayak gitu. Untuk ke kepengurusan Ibu Ayu ini. Jadi AMJ ini diangkat betul-betul dipublikasikan begitu. Gitu ya. Bu Ayu nggak ikut ya Bu ya? Belum datang Bapak. Ya? Iya. Oke. Soalnya kemarin ada yang tanya, apakah bulan puasa nggak bisa mundur jamnya seperti itu? Tetap jam 7 soalnya. Iya. Baik, AMJ, Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur. Nah, selama 3 bulan ini sudah apa ini? Sudah yang dilakukan atau mengekspos anggotanya seperti apa sebenarnya? Kegiatan apa saja yang sudah ikuti? Kegiatannya itu ada fasilitasi merek, ada fasilitasi halal, ada pameran dari Semarang, ada pameran dari Malang, terus ada pelatihan-pelatihan yang dari Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo. Ya, kalau kegiatannya memang sudah banyak Pak. Yeah. Ya, dalam 3 bulan ini memang kita terfokus ke kegiatan ini semua, jadi full kegiatan untuk 3 bulan ini. 3 bulan ini ya, seperti itu. Nah, Bu, biasanya kan memang dari sebuah asosiasi atau apa kan memberikan manfaat kepada ada anggotanya ya seperti itu. Nah, dalam perjalanan 3 bulan ini sebenarnya apa sih yang biasanya menjadi masalah dari anggotanya seperti itu? Apa sudah pernah dilakukan mappingnya seperti itu? Kalau masalah UMKM sendiri dalam kondisi sekarang sejak pandemi pasti sama ya, masalah pemasaran kondisi benar-benar kita harus banyak anteng di rumah, kemudian produksi juga mulai berkurang. Tapi alhamdulillah kemarin sejak ada event pameran ya di Sun City, kita sudah mulai banyak kegiatan offline. Jadi kalau mungkin permasalahan teman-teman sendiri sih sama, di semua asosiasi sama. Cuman tinggal kita bagaimana kreativitas masing-masing asosiasi untuk membuka peluang-peluang gitu. Khususnya untuk AMJ kami sendiri tidak akan bergantung pada dinas. Kami bergerak membuka peluang-peluang kerjasama dengan seperti pasar-pasar retail modern seperti Sarina dan lain-lain. Itu sudah mulai kebuka pintu-pintu kerjasamanya. Nah, biasanya pasar-pasar yang bersifat modern tadi kan ada semacam standarisasi yang luar biasa tinggi kalau saya bilang ya kan, mereka harus ini kayak seperti kontinuitas produksi, standar produksi seperti apa. Nah, bagaimana dari AMJ sendiri untuk memenuhi itu untuk anggotanya seperti apa? Standarisasinya lumayan tinggi kan kalau berjenjang Bapak. Itu memang untuk anggotanya itu kan memang masih tergantung dengan perizinan ya, gitu. Jadi memang Ibu Ayu itu memang step by step kayak gitu, sehingga memang perizinan itu harus dipunyai gitu loh. Sehingga karena Bu Ayunya itu ketuanya sebagai ketua itu pinginnya memang naik kelas UKM-nya ini. Jadi bisa masuk ke pasar-pasar, ke supermarket seperti beliaunya, seperti itu. Baik, sampai saat ini sudah ada yang masuk ke pasar-pasar retail tradisional modern tadi? Sudah ada ya? Sudah ya. Sistemnya masih konsinyasi gitu. Titip ya berarti ya. Sistem titip. Cuman kan dalam kondisi sekarang pasar semua lesu, pasti pertumbuhan mereka juga lambat. Nah, cuman mungkin satu poin positif dari AMJ sendiri, di sini anggota kami tidak tertutup atau artinya terbuka untuk semua segmen UMKM. Artinya yang newbie, yang baru mulai, yang belum memiliki perizinan apapun, itu kita terbuka. Jadi bukan khusus untuk UMKM yang sudah perizinan lengkap seperti itu. Jadi mungkin dijelaskan Mbak Evi bahwa kita akan terbagi segmen-segmen. Yang pemula itu mungkin kita akan fokus pada perizinan dan branding. Nah, seperti itu. Baik, jadi secara bersama mengusahakan bahwa anggotanya untuk bisa naik kelas lagi seperti itu ya. Betul. Baik sahabat, nanti bisa ngobrol bareng di WhatsApp di 0811 309 1009. Kita masih bareng dengan Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur dari Korda Sidoarjo, dan kita masih ngobrol tentang bagaimana sih aktivitas mereka selama ini. Untuk itu. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Saya warga Jatim, Yu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, saya masih bersama dengan teman-teman dari Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur untuk wilayah Sidoarjo, dan baru saja datang Ibu Ayu ya. Bentar saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baru datang. Baik Ibu Ayu, sebagai Ketua dari Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur, sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman yang lain bagaimana sebenarnya awal berdirinya dari AMJ ini ya. Visi dan misinya apa sih sebenarnya hingga aja AMJ Sidoarjo ini seperti apa Ibu? Sebenarnya visi kami hanya ingin menolong satu pengusaha sama dengan menolong hidup pengusaha itu sendiri. Jadi seperti itu Pak, visinya seperti itu. Kami ingin tumbuh berkembang bersama, sukses bersama, maju bersama. Maju bersama ya. Nah ini Bu, tadi dibilang bahwa data dari anggota AMJ sendiri sekitar 100-an ya? Iya. Alhamdulillah sudah sekitar kurang lebih 100 lebih. Masih buka lagi nggak Bu? Oh terus dibuka karena kita niatnya memang pingin menolong, mensupport, membantu untuk menjadi lebih baik lagi dan lagi seperti itu. Baik. Nah tadi dikatakan juga bahwa AMJ memang membantu dari anggotanya untuk bisa menembus pasar yang lebih tinggi lagi seperti di beberapa retail modern, selain juga di pasar Sidoarjo sendiri. Nah apa yang sudah dilakukan AMJ sebenarnya untuk melakukan itu? Bisa menembus pasar yang lebih luas di luar Sidoarjo sampai ke pasar-pasar modern seperti itu? Ya, kami melakukan proses step by step ya. Jadi dari mulai kami membranding lewat IG, lewat FB, terus kita ikut pameran, event-event pameran Bapak. Jadi kita kemarin baru pameran dari Semarang, kita membawa produk teman-teman juga MC untuk kita bangun brandingnya. Terus kita juga ikut pameran di Sun City kemarin, terus kita juga ikut pameran di Malang. Jadi kita mulai step by step berproses untuk membangun branding produk teman-teman AMJ seperti itu, supaya lebih dikenal dengan masyarakat. Akhirnya banyak PO ya, banyak order. Itu yang pesanan ya berarti ya. Seperti itu. Nextnya, kedepannya banyak pesanan itu yang kita Baik, inginkan. memang seperti itu. Nah, Bu, di masa pandemi ini memang
banyak sekali keluhan dari UMKM, bukan hanya UMKM, rata-rata yang berbisnis mengatakan bahwa pandemi itu berpengaruh sekali tentang dari bisnis mereka seperti itu. Nah, apakah dari AMJ sendiri ada untuk kiat-kiat mengatasi itu, membantu dari teman-teman di anggota AMJ sendiri bagaimana mensiasati pandemi ini? Oh ya, jadi memang pandemi itu kan global ya Pak ya. Pasti semuanya kena dampaknya. Tapi saya mensupport sama teman-teman. Seperti saya sendiri, usaha saya sendiri kan sambal. Lockdown pertama bulan Februari, Maret itu kami tidak bisa mengurusi untuk toko-toko kami karena memang toko-toko kan tutup. Jadi saya kasih contoh teman-teman, kembali ke online. Jadi kami sendiri kemarin itu bulan Maret itu 100% online. Ternyata omset kami tetap dari 100% online itu. Jadi teman-teman sekarang saya bantu untuk support. Kita mau kedepannya foto produk untuk biar bisa jualan di sosmed. Seperti itu yang kami lakukan untuk program-program kami selanjutnya Bapak. Jadi seperti itu. Ya moga-moga itu benar-benar bisa mendobrak branding produk teman-teman AMJ, juga bisa ada pemesanan dari sosial media mereka masing-masing. Baik. Nah Bu, dibandingkan yang sebelum pandemi dan saat pandemi seperti ini, kalau omsetnya ini rata-rata berapa persen sih penurunannya selama pandemi? Kan kalau secara global kami nggak bisa persentase ya Pak ya, karena masing-masing produk itu ada yang malah naik. Gitu ya. Ya, ada memang dampak turun seperti kayak herbal itu ya seperti kelor itu tetap aja ya. Butuh imun soalnya Bu ya. Iya, kan nyadar kesehatan. Iya. Produk herbal seperti jahe merah, seperti minuman yang herbal itu malah naik. Seperti madu juga banyak ya. Jadi kita personal pelaku usaha nggak sama. Jadi nggak semuanya turun gratis gitu Pak. Jadi kembali lagi ke produknya masing-masing sebenarnya, karena kalau produk kesehatan malah hampir naik 50% omsetnya. Kalau saya sendiri alhamdulillah tetap. Jadi kami sekarang ini memacu untuk kembali lagi supaya branding teman-teman itu kuat sehingga ada pemesanan. Itu aja yang kami lakukan sekarang. Karena memang sekarang ini kalau kita tidak mengenalkan produk kita, ini juga perkenalan ya Pak ya di radio. Suara Sidoarjo ya Pak. Kami juga membawa produk teman-teman. Ini ada kue kering, produknya Kiosa. Ini kebetulan bendahara kami, sekretaris kami kedua. Terus ini ada juga bumbu kering, bumbu hitam, bumbu celang kalau orang bahasa ini kerennya bahasa Indonesianya bumbu hitam. Tapi ini celang apa celeng? Celang ya. Celang itu hitam Pak. Oh gitu. Ya. Iya. Ini jadi tinggal dimakan sama nasi hangat. Ini juga sudah enak. Semacam bumbu dasar ya Bu ya? Iya, bumbu dasar. Seperti kalau Bapak makan bebek di luar, kan pasti ada bumbunya ya. Iya. Seperti itu. Jadi ini juga Bu Evi, ini dengan kue keringnya. Ini kue keringnya juga enak. Ini mumpung Lebaran, silahkan kalau mau order. Diarahkan kamera aja Bu ini Bu. Oh iya. Ini jadi bumbu keringnya Bu Evi. Namanya Kiosa. Kiosa ya. Terus ini ada teh kelor. Ini punya sekretaris kami yang pertama, Bu. Oh ini ya Pak, ini punya Mas Ismet yang ini. Jadi kita ada produk kelor itu ada punya Pak Ismet, juga ada punya Bu Indra. Kalau punya Bu Indra ini ada olahan kayak stik kelor seperti itu, enak sekali, ini renyah. Ini beliaunya ada di sini, kebetulan sekretaris saya pertama. Kalau ini Pak Ismet ini produknya juga kelor, juga ada macam-macam juga. Jadi tapi yang unggul teh kelornya. Teh kelor ya. Baik. Nah Ibu, saya kemarin baca di beberapa rilis ekonomi di survei Waterskupos mengatakan bahwa di peringkat pertama dan kedua itu adalah makanan, yang kedua adalah bahan-bahan yang berupa suplemen kesehatan. Nah, kalau saya ternyata memang cocok dengan pernyataan Ibu Ayu tadi bahwa untuk produk makanan dan juga yang kesehatan ada kenaikan seperti itu ya. Untuk itu. Nah,
Ibu, tadi dibilang bahwa untuk anggota dari AMJ sendiri dipacu atau diminta untuk men-switchkan dari offline ke online ya, seperti itu ya? Ya, jadi kita sekarang sebenarnya hampir dua-duanya jalan, Pak. Ya, jadi dua-duanya jalan. Terutama online juga kami sekarang mulai push untuk online karena memang dampaknya untuk online itu bagus banget ya. Karena sekarang semuanya menggunakan HP Android ya, jadi semuanya membuka pasti untuk FB, IG. Kami mulai push untuk itu, kami mulai mengenalkan, misalnya IG harus pakai nama produknya, FB harus pakai nama produknya, jadi bukan nama personal pribadi ya. Jadi saya mulai menghapus itu. Branding ya berarti ya. Branding produknya masing-masing. Kami juga sendiri ada IG untuk AMJ, ada FB untuk AMJ juga membantu untuk membranding produk anggota kami, seperti itu Pak. Baik Bu, persoalan utama dari biasanya sering kita lihat bahwa persoalan utama dari UMKM di Indonesia ini adalah ketika mereka melakukan branding secara media sosial atau online. Kebanyakan mereka memang kekurangan pengetahuan atau keahlian atau skill untuk melakukan literasi secara digital. Apakah sudah dilakukan? Bagaimana penguatan mereka untuk bisa seperti itu? Iya. Alhamdulillah kami kan juga dalam binaan Dinas Koperasi ya Pak ya. Dinas Koperasi sendiri itu kan mensupport kami sebagai pelaku usaha untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, terutama juga pelatihan marketing online juga diberikan, disupport. Jadi selain kami sendiri belajar sendiri, kami juga ngasih pengarahan, kasih contoh-contoh. Kami juga ada WA untuk belajar bareng. Jadi untuk mensupport semuanya. Saya terutama juga membantu teman-teman sebisa saya, semampu saya, ilmu-ilmu yang saya punya saya share. Juga dari dinas-dinas seperti Dinas Dinkop juga, kami juga banyak fasilitas Pak. Jadi terima kasih sekali ke Dinas Koperasi Sidoarjo yang sudah mensupport kami sebagai pelaku usaha untuk menjadi lebih berkembang, lebih pintar, lebih smart, dan lebih tahu tentang apa yang mendukung kami menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik. Sahabat, seperti yang bilang tadi bahwa bisa ngobrol langsung di WhatsApp kita di 08111 309 1009. Baik, kita masih bareng dengan AMJ, Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur. Ada Bu Ayu, Bu Indra, Bu Evi dan juga Bu Anik yang ngobrol di sini dengan berbagai macam produk. Sahabat bisa langsung di live FB kita, juga di YouTube live kita dan juga di website www.suarasidoarjo.id. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya.
News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, ngobrol tentang AMJ Sidoarjo, kita bareng dengan AMJ, Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur. Sudah datang di studio rombongan pengurus dari AMJ. Baik, Bu Ayu, kalau dibilang bahwa UMKM berarti produknya macam-macam, tapi terjawab juga bahwa UMKM lain juga produksi yang sama, hampir mirip ya seperti itu. Yeah. Menghadapi persaingan nih Bu, persaingan sama UMKM, bahkan juga persaingan dengan produk-produk lain yang bukan UMKM. Bagaimana mensiasatinya? Kalau kami prinsipnya bahwa rezeki itu masing-masing ya, tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat. Cuman saya tekankan ke anggota kami, walaupun kita produknya sama dengan produk yang lain, istilahnya kompetitor ya. Kompetitor. Tapi, jadi saya sarankan ke mereka harus punya keunggulan masing-masing dibanding produk yang sejenis. Harus punya keunikan masing-masing walaupun itu produknya sejenis. Seperti itu yang membuat kita mempromokan juga lebih mudah. Jadi ya, itu yang saya sampaikan ke anggota kami. Jadi kami tidak takut dengan kompetitor karena itu malah membuat kita memacu bahwa kita harus semakin mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik. Produk-produk kita harus kreatif, harus inovatif, seperti itu Pak. Baik, ada yang menambahkan mungkin teman-teman sahabat yang lain dari pengurus terkait dengan persaingan dan bagaimana menyikapinya? Intinya kan memang kalau kita bicara produk atau kompetitor pasti ada dari satu jenis, misalkan katakan kelor, next akan lebih banyak UKM kelor. Memang diharapkan kreativitas dari teman-teman sendiri untuk mempunyai unique value ya, mempunyai unique value, mempunyai nilai tersendiri dari produk itu, kelebihan dari produk itu sendiri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal. Kita ajak untuk terus berkembang, untuk bisa membuat diversifikasi produk seperti itu, pengembangan produk ke depan. Jadi tidak itu terus, karena kalau itu terus maka itu tadi yang saya bilang bahwa ini akan berkembang terus dan akan banyak kompetitor akan bertumbuhan, itu aja. Baik. Nah ini Bu Ayu, kembali lagi Bu Ayu. Bu, selain juga melihat atau memanage anggota yang sudah ada seperti itu ya, kan banyak sekali juga Sidoarjo terkenal dengan kota UMKM di mana pertumbuhan UMKM-nya juga sangat pesat seperti itu. Nah, menginisiasi sebuah UMKM untuk lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, lebih naik kelas lagi. Apakah secara internal dari AMJ juga sudah melakukan langkah-langkah seperti itu? Oh iya, jadi kami, saya pribadi sejak kami diamanai jadi ketua, kami sudah bikin program-program kerja buat khususnya AMJ ya. Jadi kami ada program-program kerja yang sudah jalan sekarang ini, seperti kami juga memfasilitasi untuk merek. Jadi kami punya link yang kami manfaatkan untuk anggota. Jadi kemarin kami untuk merek itu maju 62 anggota yang kami fasilitasi untuk merek. Itu selanjutnya kami akan juga membantu membuat katalog yang ini lagi proses foto untuk anggota-anggota AMJ juga. Jadi kami terus mempunyai program kerja Bapak, jadi selain pameran keliling, kami juga secara internal apa yang harus kami lakukan. Ini kami sekarang ada penawaran untuk toko, untuk tempat yang kami akan kelola untuk display teman-teman anggota kami. Ini juga nanti saya setelah dari sini kami juga menghadap DPR kami untuk meminta tempat juga di lokasi kantor DPRD untuk mendisplay produk-produk kami, juga boleh silahkan produk-produk teman-teman yang lain. Kami khususkan terutama sekarang AMJ, tapi kami tidak menutup kemungkinan kalau dari pengusaha-pengusaha lain yang sekelas kami UKM mau juga join gabung, monggo. Jadi kami istilahnya tidak membatasi untuk hanya internal dari AMJ aja seperti itu Pak. Baik. Nah Ibu, salah satu yang menjadi kesuksesan dari sebuah UMKM adalah mereka membangun jaringan bisnis seperti itu. Tapi nanti dulu ditahan, saya harus ke redaksi dulu. Ya, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp? Ya baik, sudah ada satu pertanyaan hari ini yang masuk di WhatsApp redaksi dari Bu Heti di Sidoarjo.
Assalamualaikum. Apa saja manfaat dari teh kelor? Lebih untuk kesehatan atau untuk minuman saja? Udah itu aja ya? Iya. Ya, lebih ke produk ini. Monggo, siapa yang punya produk atau siapa yang bisa menjelaskan? Iya, baik. Untuk penjelasan teh kelor itu menujunya kesehatan ya. Jadi teh daun kelor itu bisa untuk nambah imun, antioksidan, bisa untuk menurunkan kolesterol, diabetes, asam urat, darah tinggi itu sakit. Jadi untuk menetralkan racun juga bisa. Nah itu nanti dilihat kira-kira sakitnya seperti apa. Kalau memang kita normal tidak sakit ya minumnya sehari sekali pas malam mau tidur. Tapi kalau misalnya kita ada kolesterol, diabetes, asam urat, darah tinggi itu minumnya pagi sama malam gitu tanpa gula. Jadi minumnya murni. Diseduh dengan air panas terus ya, gitu ya. Diseduh dengan air panas. Baik. Gitu. Berarti semua orang bisa minum ya? Bisa. Orang hamil pun juga bisa minum teh daun kelor. Tapi kayaknya ada yang nggak bisa minum, Bu. Ya. Yang punya susu kayaknya. Baik. Sudah itu aja ya yang masuk? Oke, silakan, Men. Barusan. Iya. Katanya selamat pagi, kalau boleh tahu apa sih motivasi membangun semangat untuk terus mempromosikan produk di masa pandemi seperti ini? Apa tidak pernah merasa ingin menyerah dengan turunnya pemasukan? Gitu ya? Udah ya? Baik, jadi ingat lagunya The Massive, jangan menyerah. Monggo silakan. Aduh, kalau kami tidak akan pernah menyerah ya, karena kami pejuang tangguh. Semangat again and again untuk menaikkan produk kami menjadi lebih terkenal, membangun branding, menaikkan sales, terjadi penjualan, selling. Kami UKM itu semuanya hebat, karena kami pejuang tangguh ya, tahan banting. Jadi seperti itu, Pak. Ini kami tadi lupa, Pak, ini ada kopi ala Songo. Jadi kopi ini juga bagus karena untuk antioksidan. Jadi juga tidak bikin lambung sakit. Jadi ini bagus sekali. Silakan juga kalau mau order, pemirsa, ini bagus dan rasanya juga enak. Kami sudah buktikan karena kami sudah tester. Kopi ala Songo ya, Bu ya? Ini banyak manfaatnya. Jadi silakan juga diorder produk-produk kami, produk-produk anggota kami AMC Sidoarjo. Baik. Nanti Bu, tadi sebelum ada pertanyaan tadi saya ngobrol Bapak, untuk usaha bisnis apapun maupun UKM kan jaringan penting ya Bu ya untuk membangun seperti bisnis itu. Nah kalau dari AMC sendiri bagaimana membangun jaringannya? Kami jaringan memang penting banget ya Pak. Jadi kami kemarin juga punya program akan ke swalayan-swalayan. Kami akan kerjasama dengan swalayan-swalayan yang akan kami datangi. Next itu Sarinah, kami sudah di-okein, tinggal kami akan kolektif bekerja sama anggota-anggota AMC juga di swalayan Palapa. Juga kemarin kami di Lotemat juga. Jadi kami akan membangun jaringan-jaringan untuk anggota-anggota kami. Jadi yang sudah siap, yang sudah ada PIRT minimal akan kami bantu untuk kerjasama dengan swalayan-swalayan. Baik. Dan Ibu, tadi saya sempat ngobrol dengan teman-teman sebelum Ibu datang bahwa biasanya untuk pasar-pasar yang bersifat modern tadi, yang pertama harus berarti kan adalah sustainable, keberlangsungan. Jadi harus terus continue. Kedua, kemasan ya seperti itu ya. Ketiga, juga seperti mungkin sertifikasi dari IRT atau apa itu. Bagaimana memenuhi itu AMJ untuk anggotanya? Kalau untuk swalayan itu kalau produk kita misalnya bagus, cukup PIRT sudah diterima Pak ya. Jadi packaging juga jadi pengaruh karena packaging itu daya tarik, eye catching untuk produk-produk yang dipajang di suatu swalayan. Jadi kami juga menghimbau, mensarankan, mensupport supaya teman-teman yang misalnya packaging kurang bagus, kita kasih ini loh di sini bagus. Saya kasih alamatnya ini, saya support alamatnya ini, pesan di sini, pesan di sini gitu Pak. Jadi terjadi proses berbenah diri untuk menjadi lebih diterima di customer, di swalayan, di masyarakat, seperti itu. Baik. Ya, baik, terima kasih. Jadi sahabat Sidoarjo semuanya mungkin bisa ambil hikmah jadi dari AMJ ini sudah melakukan eksplorasi ya ke anggotanya, bagaimana mereka naik kelas, bagaimana membuka pasar juga Ibu ya, seperti itu. Iya, betul. Nah, baik sahabat, tadi sudah masuk di 0811309109. Saya masuk kesempatan ada satu lagi. Terakhir ya? Iya, terakhir. Dari?
Dari Bu Nining di Sukodono. Apa kopi ala Songo ya? Ya. Kopi ala Songo ini juga sama kayak teh kelor yang boleh diminum 3 hari sekali, diseduh tanpa gula dan bisa untuk ibu hamil. 3 hari sekali? Sehari 3 kali? Iya, 3 kali sehari. Boleh. Maaf. Jadi ala Songo ini karena bagus, boleh sehari 3 kali juga boleh. Karena ini diramu dengan racikan yang bagus dan tidak bahaya untuk lambung gitu. Jadi kami harus mengenal produk knowledge teman-teman, Pak. Oh. Oke, Bu, apakah dari AMJ sendiri ada divisi promosi untuk melakukan itu? Ada. Jadi kami ada divisi promosi, ada divisi pameran, ada divisi jualan offline, ada divisi jualan online. Jadi seperti itu. Baik, yang terakhir kemarin di Sun itu ya? Di Sun, terakhir di Malang. Oh, di Malang ya? Di Sun City kami ke Malang. Bagaimana feedbacknya, Bu? Ya, alhamdulillah. Kami kan gini Pak, kalau untuk pameran itu kami memang kan membangun branding. Iya. Misalnya ada terjadi banyak penjualan, transaksi banyak selling, itu bonusnya. Gitu. Yang penting masyarakat tahu dulu ya. Iya, apalagi kalau untuk pemula ya. Kalau sudah jalan kan tinggal Bu Ayu 5 paket, Bu Ayu 3 paket ya. Tapi kalau teman-teman yang baru pemula kan kami harus bantu untuk membangun personal branding masing-masing produk. Seperti itu. Baik Bu, kita sudah nyampe di finalnya, di akhir perbincangan kita. Mungkin ada semacam statement mungkin buat teman-teman UMKM di Sidoarjo, mungkin apa yang harus dilakukan supaya bisa kayak AMJ mungkin? Kami AMJ ini kan niatnya menolong. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha, silakan kalau mau bergabung menjadi komunitas AMJ, menjadi keluarga AMJ. Kita bertumbuh bersama dari orangnya pelaku usaha yang tidak punya apa-apa, tidak punya sertifikat apapun, tidak punya izin apapun, kami tampung karena kami memang niatnya menolong. Jadi tidak ada syarat apapun dan di AMJ boleh mengikuti asosiasi manapun yang berkembang, bisa bermanfaat untuk usahanya masing-masing. Jadi kami tidak mengikat karena AMJ tidak menjamin untuk menjadi sukses mereka. Jadi kami cuman perahu, jembatan, mensupport, membina, tidak menjamin mereka semuanya sukses. Yang menjamin sukses adalah diri sendiri, kegigihan, disiplin, tanggung jawab, ketekunan. Itu yang membuat usahanya masing-masing menjadi lebih bagus, lebih berkembang, lebih naik kelas. Seperti itu, Pak. Ada yang nambahkan lain mungkin pengurus-pengurus yang lain? Silakan. Ya mungkin sedikit penegasan aja. Jadi sebetulnya AMJ ini reborn ya Pak ya. Dulu udah ada. Sudah ada dulu ya. Cuman kita reborn. Reborn artinya di sini kami terus berbenah dengan kepengurusan Bu Ayu, dengan program-programnya. Kami bertekad untuk menjadi wadah bagi semua UMKM. Jadi kami welcome untuk yang newbie, yang belum berlegalitas maupun yang sudah siap untuk naik kelas. Jadi harapan kami AMJ ini menjadi wadah untuk mereka belajar dan berkembang bersama. Mungkin itu aja penegasan dari saya. Baik, kalau ada yang tertarik untuk AMJ, gimana menghubunginya? Siapa yang harus dihubungi? Bagaimana syaratnya untuk bergabung? Kita semua bisa dihubungi sebagai pengurus karena kami tim ya. Jadi tim mau silakan menghubungi kami juga lewat sosmed kami juga ada, lewat langsung kontak kami juga bisa lewat bendahara, bisa lewat sekretaris, bisa lewat ketua sendiri karena kami saling bersinergi, Pak. Jadi siapapun yang dapat info mau jadi anggota pasti kita saling info. Jadi seperti itu. Mungkin ada nomor yang bisa dihubungi atau seperti apa syaratnya? Kalau syaratnya nggak ada syarat sama kita. Nggak ada ya? Niat aja bergabung. Syaratnya harus punya usaha, punya produk. Yang jelas punya usaha. Kalau gabung kan karena kita asosiasi makanan minuman, pasti usahanya makanan minuman. Ya. Jadi seorang pelaku usaha yang berniat bertumbuh bersama tanpa syarat kalau di AMJ, yang penting pelaku usaha. Nanti apa yang harus kita berbenah bersama, ya kita akan support bersama. Seperti itu. Baik. Ada nomor yang bisa dihubungi mungkin dipublish? Silakan. Kalau kami sebagai ketua 0857 450 77 25.
259. 259. Baik, saya ulangi ya di 0857 450 77259 dengan Ibu Ayu. Oke, atau lagi yang mungkin bisa dihubungi? Iya. Saya dengan sekretaris 1 dengan Ibu Indra di nomor HP 0813 3520 9299. 9299 ya. Iya. Baik, ada nomor yang dihubungi. Baik sahabat, yang pertama tadi Bu Ayu ya. Iya. Yang kedua Bu Indra, ketiga ini Bu Evi, sekretaris 2 kami. Sekretaris 2 dengan nomor HP 0823 31 58 5878. 58 2 kali Bu ya. Iya. 58 58 78. Iya, betul. Baik. Oke. Jadi kalau Bu Ayu itu kontak personnya dari Gedangan, kalau Bu Indra dari Sidoarjo, kalau Bu Evi dari Waru, dan saya dari Gedangan dengan Ani Bendahara 0821 3984 1020. Kami tunggu kontaknya. Baik, nanti kita sampaikan semuanya. Baik, sahabat, tadi sudah dibilang oleh teman-teman di AMJ bahwa untuk gabung di AMJ tidak ada syarat ya. Yang penting niat, punya produk, dan mau untuk maju. Seperti itu ya. Baik, bisa ngubungin langsung di ketuanya, di sekretarisnya atau di bendaharanya seperti itu. Baik Bu, mungkin dikit aja nih. Ada pesan nggak buat yang baru pemula untuk mulai usaha? Untuk pemula-pemula jangan mudah menyerah. Kalau jatuh bangun lagi, karena seperti bayi yang belajar berjalan. Berbenah menjadi lebih baik. Apa kekurangnya? Kalau bisa punya mentor yang bisa mensupport mereka untuk belajar, karena kalau mentor itu sudah menjalani dulu. Jadi kalau terjadi kesalahan, dia sudah tahu duluan. Jadi seperti itu. Baik. Nah Bu, untuk semua produk ini apakah sudah ada dalam satu media sosial milik AMJ atau berdiri sendiri? Sudah. Kami kan sudah ada IG untuk IG AMJ ada. IG-nya apa Bu? ID-nya? ID-nya ya AMJ Korda Sidoarjo. AMJ Korda Sidoarjo IG-nya. Ya, kemudian sama FB-nya juga. AMJ Korda Sidoarjo. Betul. FB sama IG aja. Iya, sementara itu. Karena kami akan bikin toko online. Tapi kami masih proses untuk foto masing-masing produk. Baik, jadi semua produk dari AMJ, anggota AMJ bisa dilihat di IG-nya di AMJ Korda Sidoarjo. Betul. FB-nya juga sama. Sama. Baik, terima kasih Ibu, ada Ibu Ayu, Ibu Indra, Ibu Evi dan Ibu Anik yang sudah bergabung, sudah hadir di program UMKM di Suara Sidoarjo. Untuk kedepannya bisa lebih lancar, lebih maju lagi. Jangan sungkan-sungkan menghubungi kita untuk bisa bekerja sama lagi seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.